Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai piutang wesel, piutang dagang, dan cadangan kerugian piutang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Rina Juniarti dengan NPM 20101040039. Kedua, Septiara Gilsa Putri dengan NPM 20101040047 dan Arung Abinaya Nasrullah dengan NPM 20101040089. Berikut ini adalah submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu piutang dagang, kedua piutang wesel, ketiga cadangan kerugian piutang, dan yang keempat adalah contoh soal. Materi pertama yang akan kita bahas adalah piutang wesel. Yang pertama yaitu pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Definisi lain piutang wesel merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Piutang wesel ini yang dinamakan surat aksep atau surat sanggup. Dalam dunia bisnis, piutang wesel juga disebut sebagai wesel tagih, promise, accept, dan promissory notes atau notes receivable. Yang selanjutnya yaitu pengakuan piutang wesel. Pengakuan piutang adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat sebagai aset atau harta. Pengakuan piutang wesel dilakukan ketika adanya 1. Penjualan kredit, 2. Pemberian pinjaman, dan 3. Adanya perubahan dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Pencatatannya di jurnal adalah sebagai berikut. Pada penjualan kredit, piutang wesel dicatat di debit dan penjualan dicatat di kredit. Pada pemberian pinjaman, piutang wesel dicatat di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pada piutang dagang berubah menjadi piutang wesel akan dicatat di sebelah debit dan piutang dagang dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu jenis piutang wesel. Jenis piutang wesel dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu piutang wesel tidak berbunga dan piutang wesel berbunga. Piutang wesel tidak berbunga adalah piutang wesel yang mempunyai nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal. Sedangkan piutang wesel berbunga adalah piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Piutang wesel dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dapat dipindah tangankan. Jika wesel dapat dipindah tangankan, artinya adalah yang membuat wesel akan membayar pada orang atau badan yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Wesel yang dapat dipindah tangankan dapat didiskontokan ke bank sebelum jatuh temponya. Selanjutnya penilaian piutang wesel. Penilaian piutang wesel yang jangka waktu pembayaran atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun akan dicatat dalam aktiva lancar, dan piutang wesel yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dianggap sebagai piutang jangka panjang. Piutang wesel dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih dan pada prinsipnya sama dengan piutang dagang. Selain itu, piutang wesel juga harus dilaporkan menurut nilai kas atau neto yang dapat direalisasi. Akun cadangan untuk piutang wesel adalah cadangan kerugian piutang. Perhitungan dan penaksiran kerugian piutang wesel dan pencatatan kerugian piutang wesel, serta cadangan kerugian piutang untuk wesel sama seperti piutang usaha. Jumlah wesel yang tidak dapat diterima lagi pelunasannya bisa ditaksir dengan menggunakan presentase dari penjualan maupun dengan metode jumlah piutang dan metode umur piutang. Perbedaan piutang wesel dan piutang dagang. Piutang wesel jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Piutang dagang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dengan cara 2/10N30. Piutang wesel bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun diperlakukan sebagai piutang jangka panjang. Piutang dagang dimasukkan dalam aktiva lancar. Piutang wesel mensyaratkan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual.
Sedangkan piutang dagang berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Selanjutnya, materi kedua yang akan kita bahas adalah piutang dagang. Pengertian piutang dagang. Piutang dagang merupakan adanya janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual yang penagihannya tidak lebih dari satu periode akuntansi. Dan pada umumnya penjualan secara kredit biasanya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Seperti piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang di luar dagang merupakan adanya transaksi di luar dagang yang mengakibatkan timbulnya tagihan pada masa yang akan datang kepada konsumen, seperti piutang dividen, piutang bunga, piutang sewa, dan lain-lain. Pengakuan piutang dagang. Pengakuan atau recognition adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan memperoleh piutang dagang dari adanya transaksi penjualan kredit, terjadinya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan, dan juga adanya return dari potongan dari penjualan kredit. Metode pengakuan piutang dagang. Metode kotor atau gross method. Dicatat total penjualan meski ada syarat potongan penjualan atau diskon jika membayar tidak melebihi waktu yang ditetapkan. Berikut merupakan prosedur penjualan dengan menggunakan metode ini. Yang pertama, ketika terjadi penjualan secara kredit, suatu barang dagangan misalnya dengan termin 3/10 N/30, yaitu piutang dagang ada di debit, lalu penjualan ada di kredit. Yang kedua, ketika terjadi penerimaan pelunasan piutang dagang, jika pelunasan sudah melebihi masa potongan, yaitu lebih dari 10 hari, maka tidak usah untuk memperhitungkan potongan, dan perusahaan akan menerima seluruh pelunasan yang seharusnya dibayarkan. Nah, terus kasnya ada di debit, lalu piutang dagang ada di kredit. Metode pengakuan piutang dagang. Yang ketiga, jika pelunasan masih dalam masa potongan, maka harus memperhitungkan dan memberikan potongan untuk transaksi yang terjadi. Potongan yang terjadi yaitu 3%, maka yang diterima perusahaan adalah 97%. Lalu, jurnalnya adalah kas ada di debit, potongan penjualan ada di debit, lalu piutang dagang ada di kredit. Terus ada metode bersih atau net method. Dicatat penjualan bersih setelah dikurangi potongan penjualan nantinya. Yang pertama, ketika terjadi penjualan secara kredit suatu barang dagangan misalnya dengan termin 3/10 N/30. Jurnalnya ada di piutang dagang ada di debit, potongan penjualan ada di debit, lalu penjualan ada di kredit. Masih pada metode pengakuan piutang dagang. Lanjut yang tadi teman-teman. Yang kedua, ketika terjadi pelunasan piutang dagang. Jika pelunasan terjadi dalam masa diskon, maka perusahaan wajib memperhitungkan dan memberikan potongan penjualan yaitu sebesar 3% kepada debitur. Jurnalnya ada di kas ada di debit, lalu piutang dagang ada di kredit. Jika pelunasan sudah melebihi masa diskon yaitu lebih dari 10 hari, maka tidak usah untuk memperhitungkan diskon dan perusahaan akan menerima seluruh pelunasan. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan, yaitu A. Potongan penjualan yang dicatat ketika terjadi penjualan sudah tutup dari pembukuan perusahaan atau closing entries. Jurnalnya yaitu kas ada di debit, lalu piutang dagang ada di kredit, laba ditahan ada di kredit. B. Potongan penjualan yang dicatat belum ditutup dari pembukuan perusahaan. Jurnalnya kas ada di debit, lalu piutang dagang ada di kredit, potongan penjualan ada di kredit. Penilaian piutang dagang. Neraca disusun setiap akhir periode, maka setiap akhir tahun perlu dihitung jumlah kerugian dari piutang-piutang. Kerugian piutang ini dibebankan pada periode yang bersangkutan, sehingga dapat dihubungkan antara kerugian piutang dengan penjualan-penjualan yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut. Menurut Kieso et al. Tahun 2011, metode untuk mencatat piutang tak tertagih terbagi menjadi yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method for uncollectible account.
Metode ini mencatat piutang tak tertagih dalam tahun saat ditentukan bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Yang kedua, metode penyisihan atau allowance method for uncollectible account. Metode ini mencatat beban atas dasar estimasi dalam periode akuntansi saat penjualan kredit dilakukan. Rumusnya, nilai piutang yang dapat ditagih sama dengan jumlah piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Saatnya kita lanjut ke materi cadangan kerugian piutang. Pengertian dan metode cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dilakukan dan juga ditetapkan oleh pihak perusahaan karena adanya piutang yang memang tidak tertagih. Rumusnya yaitu kerugian piutang sama dengan nominal seluruh piutang dikurangi taksiran jumlah piutang yang tidak tertagih. Dalam terhadap perlakuan piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan salah satu metode dari dua metode berikut. Yang pertama, metode langsung atau direct method, atau metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Yang kedua ada metode tidak langsung atau metode cadangan, indirect atau allowance method. Adalah metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih yang secara tidak langsung menggunakan piutang yang bersangkutan, tetapi dicatat dalam satu rekening atau akun, yaitu cadangan kerugian piutang. Perbedaan metode cadangan kerugian piutang. Perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan atau pada saat menaksir. Metode langsung tidak dijual, dan metode tidak langsung beban kerugian piutang pada debit dan cadangan kerugian piutang pada kredit. Lalu ada juga setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening atau akun beban kerugian piutang dengan jurnal beban kerugian piutang pada debit, lalu piutang dagang pada kredit. Lalu metode tidak langsungnya cadangan kerugian piutang pada debit, lalu piutang dagang pada kredit. Pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan. Metode langsungnya piutang dagang pada debit, lalu beban kerugian piutang pada kredit. Metode tidak langsungnya piutang dagang pada debit, cadangan kerugian piutang pada kredit. Waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar dicatat dengan jurnal kas. Metode langsungnya kas pada debit, lalu piutang dagang pada kredit. Metode tidak langsungnya kas pada debit, lalu piutang dagang pada kredit. Jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, dicatat dengan jurnal kas pada debit, beban kerugian pada kredit. Lalu metode tidak langsungnya kas pada debit, cadangan kerugian piutang pada kredit. Metode penentuan besarnya cadangan kerugian piutang. Jika pencatatan kerugian piutang tak tertagih menggunakan metode tidak langsung atau indirect method, dalam menentukan atau menaksirkan besarnya piutang yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih, terdapat dua cara, diantaranya satu, pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Dalam hal ini, kerugian piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, mengingat bahwa timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan kredit, maka sebaiknya kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Tetapi untuk prakteknya dapat pula dihitung dari jumlah penjualan atau penjualan bersih. 2. Pendekatan neraca atau atas dasar saldo piutang. Dalam hal ini, penentuan kerugian piutang dagang berdasarkan saldo piutang dapat dilakukan dengan cara 1. Dinaikkan sampai atau dijadikan persentase tertentu dari saldo piutang. Yang kedua, ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Dan yang ketiga, dinaikkan sampai atau dijadikan suatu jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan umur piutang. Materi yang keempat,
Dan yang terakhir adalah contoh soal. Contoh soal piutang wesel. Sebuah wesel tanggal 5 Agustus 2017 dengan nominal 30 juta, bunga 3%, dan jangka waktunya adalah 60 hari, didiskontokan ke bank pada tanggal 5 September 2017 dengan tingkat diskonto 5%. Diminta, hitung jumlah yang diterima dari wesel yang didiskontokan. Jawab, tanggal jatuh tempo piutang wesel 60 hari sejak 5 Agustus. Pada tanggal Agustus, maka dihitung dari tanggal 5 Agustus sampai 31 Agustus, yaitu terdapat 26 hari. Untuk bulan September itu terdapat 30 hari. Dan sisanya yaitu di bulan Oktober 4 hari, sehingga totalnya ada 60 hari. Dan tanggal jatuh tempo piutang wesel adalah tanggal 4 Oktober. Wesel didiskontokan ke bank tanggal 5 September. Dari tanggal didiskontokannya yaitu tanggal 5 September. Terdapat 30 hari di bulan September, jadi 30 dikurangi 5 sama dengan 25 hari. Dan untuk jatuh temponya itu 4 Oktober, maka terdapat 29 hari. Jawaban dari soal piutang wesel. Perhitungan bunga piutang wesel. Bunga sama dengan 30 juta dikali 3% dikali 60 per 360. 60 di sini diambil dari hari dalam bunga piutang wesel, sama dengan 150.000. Jadi nilai jatuh tempo wesel adalah 30 juta ditambah 150.000, sama dengan 30.150.000. Sedangkan untuk perhitungan diskontonya adalah nilai diskonto sama dengan 30 juta dikali 5% dikali 29 per 360. 29 ini diambil dari hari untuk diskonto. Dan jumlah uang yang diterima adalah tadi nilai diskontonya sama dengan 120.833. Untuk jumlah uang yang diterima itu 30.150 dikurangi nilai diskonto, yaitu 120.833 sama dengan 30.029.167. Sedangkan jurnal umum untuk mencatat pendiskontoan wesel adalah kas di debit 30.029.167, bunga diskonto di debit 120.833, dan piutang wesel didiskontokan di kredit 30 juta dan pendapatan bunga 150.000 di kredit. Contoh soal piutang dagang. Pada tanggal 14 Januari 2013, PT Surla Profit menjual barang dagangan kepada PT Untung Banyak dengan harga 20 juta dan syarat pembayaran 2/10 net per 30. Pada tanggal 16 Januari 2013 diterima retur penjualan dari PT Untung Banyak karena kualitas barang yang kurang baik, seharga 1 juta. Pada tanggal 24 diterima pelunasan piutang dari PT Untung Banyak. Buatlah pencatatan piutang dagang untuk transaksi di atas. Jawaban untuk soal piutang dagang. 1. Pencatatan untuk tanggal 14 Januari, yaitu piutang dagang 20 juta di debit dan penjualan 20 juta di kredit, dengan keterangan untuk mencatat adanya piutang karena penjualan di kredit. Yang kedua, pencatatan untuk tanggal 16 Januari, retur penjualan di debit 1 juta dan piutang di kredit 1 juta, dengan keterangan untuk mencatat adanya retur penjualan. Dan jurnal yang ketiga yaitu pencatatan untuk tanggal 24 Januari, kas di debit 18.620.000 dan potongan di debit potongan penjualan 380.000 di debit dan kredit piutang dagang 19 juta di kredit dengan catatan untuk mencatat adanya pelunasan piutang. Contoh soal cadangan kerugian piutang. Rekening buku besar yang ada di PT Digital Site pada tanggal 31 Desember 2019 diantaranya sebagai berikut. Piutang 3.800.000, cadangan kerugian piutang di kredit 70.000, penjualan 75% dari kredit itu 12 juta, retur penjualan 400.000 dan potongan penjualan 200.000. Buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 untuk mencatat taksiran kerugian piutang tak tertagih jika besarnya kerugian piutang tak tertagih ditentukan atau pendekatan laba rugi. 1. 2,5% dari penjualan. Kedua,
2,5% dari penjualan bersih, penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Dan yang ketiga, 2,5% dari penjualan kredit. Cadangan kerugian piutang ditentukan atau pendekatan neraca. 1. Dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Yang kedua, ditambah 5% dari saldo piutang. Dan yang ketiga, dinaikkan sampai jumlah yang dihitung berdasarkan analisa umur piutang. Taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang 31 Desember 2019. Kelompok umur 1-30 hari, jumlahnya 2.500.000, kerugiannya 1% dengan taksiran kerugian 25.000. Kelompok umur yang kedua 31-90 hari, jumlah 600.000, kerugiannya 3%, taksiran kerugiannya 18.000. Kelompok umur yang ketiga adalah 91-180 hari, jumlahnya 350.000 dengan kerugiannya 10%, maka taksiran kerugiannya 35.000. Kelompok umur yang keempat adalah 181-365 hari, jumlahnya 200.000 dengan kerugian 25%, dan taksiran kerugiannya 50.000. Dan kelompok umur yang kelima adalah lebih dari 1 tahun, jumlahnya 150.000 dan kerugian 50%, dan taksiran kerugiannya 75.000. Total dari jumlah ini adalah 3.800.000 dan taksiran kerugiannya totalnya 203, dengan catatan persen kerugian ditentukan berdasarkan taksiran oleh perusahaan. Jawaban dari soal cadangan kerugian piutang dengan pendekatan laba rugi, 2,5% dari penjualan, dengan perhitungan 2,5% dikali 12 juta sama dengan 300.000. Dengan jurnal juga beban kerugian piutang 300.000 dan CKP atau cadangan kerugian piutang 300.000. Untuk yang kedua itu 2,5% dari penjualan bersih. Penjualan bersih di sini adalah 11.400.000, di mana diambil dari penjualan 12 juta dikurangi retur penjualannya 400 dan potongan penjualan 200. Sehingga 11.400 dikali 2,5% sama dengan 285.000. Beban kerugian piutang di debit 285.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit 285.000. Dan jurnal yang ketiga adalah 2,5% dari penjualan kredit. Nah, ini diambil dari perhitungan 2,5% dikali 75% dikali 12 juta. Dengan jurnal beban kerugian piutang di debit 225.000 dan CKP atau cadangan kerugian piutang di kredit 225.000. Jawaban soal cadangan kerugian piutang untuk pendekatan neraca. Yang pertama adalah dinaikkan sampai 5% dari saldo piutang. Nah, perhitungannya yaitu 5% dikali 3.800.000, yaitu 190.000 dikurangi 70.000, dengan jurnal beban kerugian piutang di debit 120.000 dan CKP atau cadangan kerugian piutang di kredit 120.000. Yang kedua yaitu ditambah 5% dari saldo piutang. Perhitungannya yaitu 3.800 dikali 5%, yaitu 190.000. Dengan jurnal beban kerugian piutang 190.000 di debit dan CKP atau cadangan kerugian piutang di kredit 190.000. Dan yang ketiga dinaikkan sampai jumlah yang dihitung berdasarkan analisa umur piutang. Analisa umur piutang yang sudah dihitung adalah 203.000, sehingga perhitungannya adalah 203.000 dikurangi 70.000. Dengan jurnal beban kerugian piutang di debit 133.000 dan CKP atau cadangan kerugian piutang di kredit 133.000.